Selamat siang Pak, kami dari kelas 87 dari kelompok 8 ingin sedikit mewawancarai tentang Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Satu, dapatkah Bapak memberikan contoh bagaimana Pancasila dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan di sekolah? Dapat. Boleh memberikan contohnya Pak? Contohnya ini seperti kalian baru naik kelas, kan itu ada pemilihan ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, dan itu kan 3 peran itu kan dipilih oleh kalian langsung kan, berdasarkan siswa juga, berdasarkan pemungutan suara, dan itu menurut Bapak Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan di sekolah, tepatnya di kelas. Nah, kalau untuk di sekolah itu skalanya lebih luas seperti pemilihan OSIS. Baik Pak, kita masuk ke soal yang kedua. Apakah Bapak merasa bahwa Pancasila masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Mengapa atau mengapa tidak? Baik, menurut Bapak Pancasila itu masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, kondisi negara kita. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan keberagaman dari suku, budaya, agama, ya kan? Dan Pancasila itu menurut Bapak masih relevan karena itu dasar dari perbedaan yang ada, yang disatukan. Demikian dari wawancara dari saya kelompok 8. Sekian, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, siang. Nama saya dari Fatela, saya dari kelompok 8. Ingin menanyakan sedikit pertanyaan untuk Bapak. Ya. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Bapak ambil satu contohnya aja Pak ya. Jadi contohnya itu kan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan kita sebagai bangsa Indonesia memang diarahkan untuk memiliki atau berketuhanan. Jadi kita harus memiliki agama lah sebenarnya. Contohnya ya misalnya ketika kamu mau daftar sekolah kan misalnya kemarin misalnya atau nanti pas kamu mau buat KTP, mau buat SIM kan dicantumkan itu agamanya apa. Berarti kan itu bedanya negara kita sama negara-negara kayak negara liberal di luar sana di Eropa. Jadi kita memang diarahkan untuk memiliki agama atau beragama. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, Ya. bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda seperti kita, Pak? Nah, untuk mengajarkannya ya sejak kamu SD, dari SD teman atau dari TK juga, SD, SMP, SMA, bahkan nanti di kuliah pun ada belajar tentang Pancasila atau kewarganegaraan. Nah, dari situ kan sudah dipupuk terkait nasionalisme sama nilai-nilai Pancasila dari guru-gurunya, dan dari mata pelajarannya juga kan udah diajarin tentang bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari kecil, dari kalian kecil. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Selamat siang Bapak. Siang. Saya dari kelompok 8 mau bertanya sedikit tentang pendidikan Pancasila ke Bapak. Apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? Nah, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia berarti Pancasila merupakan dasar dan landasan utama dalam pembentukan, penerapan dan interpretasi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berarti semua peraturan, perundang-undangan dan kebijakan dan keputusan hukum harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, landasan konstitusional. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa semua hukum dan peraturan di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Bapak sehari-hari?
Baik, bagaimana? Ya, dapat dilakukan melalui berbagai tindakan dan tindakan sederhana dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, menolong orang lain, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab untuk di kehidupan sehari-hari, menolong orang lain yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sila ketiga, persatuan Indonesia untuk diterapkan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak menyebarkan berita hoaks atau kebencian. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan untuk di kehidupan sehari-harinya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk di kehidupan sehari-harinya membantu menciptakan keadilan sosial dengan berbagi kepada mereka yang kurang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin menanyakan tentang pendidikan Pancasila. Apakah Ibu ada waktu untuk diwawancarai? Ada, pertanyaannya apa saja? Yang pertama, bagaimana Pancasila mempengaruhi pembuatan undang-undang dan peraturan Indonesia? Baik, kalau seperti yang kita ketahui kan bahwasanya Pancasila itu merupakan